Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Nadia. Nah, kali ini saya cuma mau bilang ada beberapa murid-muridnya Pak Haji sempat tukar pikiran juga sama saya nih. Perkaranya adalah apa aja sih yang saya lakukan di saat saya itu melakukan ibadah yang dianjurkan sama Pak Haji. Kan banyak tuh, ada anjurannya kita bersedekah, ada anjurannya juga kita untuk melakukan ibadah-ibadah, maksudnya ibadah fokus dengan ibadah dan bersedekah hanya karena Allah. Maksudnya gimana? Saya saat melakukan itu pertama-tama saya mereview dulu apa aja nih yang kira-kira menjadi kesukaannya Allah. Artinya gini, ketika kita kepengen sesuatu, pasti kita akan punya effort lebih atau punya cara bagaimana caranya biar bisa orang atau di sekitar kita itu seneng sama kita. Berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan. Sama, Allah juga seperti itu. Harus ada yang kita lakukan dengan koridor atau frame yang Allah suka. Artinya di mana? Misalnya nih, saya tuh kan juga mereview YouTube dari ustadz ini, ustadz itu, bukan berarti saya membanding-bandingkan, tidak. Artinya bahasa apa dan bahasa yang seperti bagaimana kira-kira yang masuk ke dalam sanubari saya. Jadi Allah itu sukanya yang standar aja. Yang standar tuh apa? Kira-kira yang standar dari apa yang Allah suka. Biasanya kita kalau melakukan ibadah yang sudah wajib pasti Allah suka, tapi kriterianya yang seperti apa? Kriterianya itu adalah ibadah yang wajib harus kita lakukan dengan kriteria tepat waktu, terus ditambah dengan sunahnya, ditambah dengan surat-suratnya, melafadzkan dengan baik, ditambah juga untuk dilakukannya tidak ada pamrih apapun. Artinya gini, gue mau jalanin asal Allah begini, nggak bisa. Jangan, pokoknya seperti yang kita biasa lakukan kepada yang biasanya di dunia ini adalah kalau saya kepengen sesuatu berarti saya harus melakukan apa sehingga itu bisa terwujud. Sama konsepnya Allah tuh seperti itu. Nah, saya nggak mau berpikir yang jauh-jauh dulu. Saya berpikirnya yang ringan-ringan aja dulu. Artinya apa? Kalau kita sholat berarti harus apa yang memang harus dijalanin sebenar-benarnya. Ya udah, nggak usah konsentrasi kepada permasalahan yang memang sudah kita dapatkan. Kita konsentrasi bagaimana ceritanya nih. Kalau yang kita namanya agama Islam berarti disuruhnya apa? Disuruhnya sholat, disuruhnya sedekah, disuruhnya berbuat baik. Kategori-kategori apa lagi yang kira-kira Allah suka? Kita lihat aja di sekitar kita. Satu dan lain hal orang itu tidak sama. Karena apa? Masing-masing punya kapasitas dan masing-masing punya model sendiri. Kayak saya. Nah, saya waktu itu punya orang tua. Ada kan yang gak punya orang tua. Jadi saya harus berbuat baik sama siapa? Oke, lingkaran kecil dulu. Ada kakak, ada adik, ada orang tua laki-laki atau orang tua perempuan. Atau misalnya tidak ada semua, ada saudara yang lebih dekat atau tetangga yang lebih dekat. Kriteria-kriteria itulah yang harus kita mulai klasifikasikan bagaimana kiranya kita tuh memberikan sesuatu hal yang baik bagi mereka. Memberikan itu bukan berarti memberikan benda atau apapun. Kalau memang ada benda yang kita suka, ya kita kasih. Kalau ikhlas itu maksudnya tanpa ada pamrih apapun ya, kasih aja. Itu pun juga bisa terkategorikan, sepengetahuan saya bisa juga terkategorikan dengan sedekah, atau mungkin sedekahnya kategorinya yang apa gitulah ya. Pokoknya intinya memberi. Artinya intinya Allah tuh suka gitu aja. Nah, jadi
Buat semuanya, Bapak Ibu, teman-teman semua, ketika kita melakukan sesuatu apa yang Allah suka, review dulu, identifikasi dulu semua yang ada di lingkungan sekitar kita, karena itu yang bisa mempengaruhi tabiat kita ke depan sehingga kita pantas Allah kasih hadiah atau kebijaksanaan yang baik. Artinya kebijaksanaan apa? Kebijaksanaan untuk hal-hal baik kepada kita. Artinya gini ya, satu hal yang harus kita juga punya pengertian. Prioritas Allah sama prioritas kita itu berbeda. Allah itu ada prioritasnya bahwa lebih baik kamu itu tidak pergi ke sana gitu misalnya. Tapi kita tuh ngotot, aku lebih baik pergi ke sana karena biar tidak A, B, C, D, E, F, G, itu yang hal terkecil. Pernah nggak terus tiba-tiba kita nggak diperbolehkan sama Allah dengan cara apapun, akhirnya nggak jadi pergi tuh. Tapi kita tidak celaka dalam kepergian itu. Walaupun memang kita kepengen, ternyata orang yang pergi, untung kita nggak pergi. Orang yang pergi jadi celaka. Nah kayak gitu-gitu loh. Itu adalah prioritas-prioritas yang sudah Allah sematkan di semua urusan dunia kita. Nah, makanya kenapa saya sih kalau pribadi tidak menyarankan untuk memprioritaskan saya harus A, harus B, saya harus C. Karena kayak nyuruh Allah banget, lo harus selesaiin utang gue, lo harus selesaiin ini gue, lo harus selesaiin itu gue. Walaupun itu juga kepengen kita seperti itu kondisinya. Tapi ada yang lebih baik yang menurut Allah kondisinya itu berikan gitu, sehingga kita bisa prioritas yang ketiga itu muncul duluan. Nah kalau kita berharap lebih dengan menggunakan kapasitas bahwa aku sudah sedekah, aku sudah melakukan apapun dengan ibadah, kenapa Allah begini-gini aja, kenapa nggak ada perubahan? Nah kapasitas yang seperti itu yang nggak boleh kita lakukan. Artinya gitu, apa yang sudah saya bilang tadi, bahwa Allah itu punya ada prioritas sendiri, sementara kita juga punya prioritas juga. Nah sebaiknya biar nggak pusing dan kusut, mending taruh dulu permasalahannya, kita serahkan kepada Allah. Pernah nggak kita sering dengar, serahkan semua kepada Allah, Allah yang lebih tahu. Itu maksudnya, karena ketika kita punya A, nomor 1, B, nomor 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, bisa jadi nomor 10 duluan yang keluar. Nah itu jadi kekecewaan, akhirnya nggak ikhlas, gugur semua tuh apa yang udah dijalanin, percuma kan. Makanya percayain aja. Saya cuma mau menyimpulkan, sepanjang saya punya urusan tentang banyak persoalan di dalam dunia saya cuma mau kasih informasi bahwa ternyata Allah itu cuma butuh kita bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa itu ada ujian untuk kita bertakwa. Berarti intinya takwa doang kan? Takwa tuh macam-macam. Takwa tuh apa yang dia ajarin ada semua di Al-Quran. Makanya kita kenapa disuruh baca. Ada semua di urusan duniawi. Makanya kenapa kita disuruh lebih mengetahui agama itu lebih dalam lewat para ustadz dan ulama dan lain-lain. Nah jadi ketakwaan itu yang lebih penting, sehingga jangan nunggu dikasih ujian dulu baru bertakwa. Makanya kita konsisten aja untuk bertakwa ini, sehingga ujian-ujian apapun yang di depan sana tidak ada semata-mata serius gitu loh ya. Saya bukan hanya ngomong aja di sini karena saya pelakunya. Saat ini alhamdulillah, dari mungkin peristiwa yang saya dapatkan, orang tua saya udah gak ada semua nih. Orang tua laki-laki udah tahun 96 meninggal. Mama tahun 2020 kemarin meninggal, dan 40 hari setelah mama meninggal, kakak saya kena COVID dan meninggal. Nah dari situ sedih, ya pasti sedih, hilang semua. Kayak gak ada siapa-siapa, sebatang kara. Salah, ada Allah. Dan akhirnya suami yang kemarin saya pernah ceritakan di video saya yang sebelumnya itu kami bisa lebih dekat lagi, dan kami bisa lebih menata keuangan dan menata hidup ke depan, karena memang kami tidak bertemu dari awal, dari nol ya. Kami bertemunya di tengah-tengah, artinya dia sudah pernah menikah, saya juga sudah pernah menikah. Nah sehingga evaluasi itu Allah satukan, dan saat ini alhamdulillah sudah mendapatkan apa yang kita
baru mikir nih, kok kayaknya enak begini ya, langsung ada. Jadi itu dari mana? Dari kita terima. Nah, nerima yang Allah prioritaskan itu yang lebih penting. Makanya kenapa Pak Haji Dwi Susanto selalu kasih kita latihan untuk 18 ilmu kandang. Jadi seperti itu semua teman-teman. Video singkat ini semoga bisa senantiasa, nggak boleh ngomong semoga ya, senantiasa bisa membuat Bapak Ibu, Kakak semuanya dan teman-teman untuk membuka mata batin kita sehingga kita lebih fokus ibadah hanya karena Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.